Dari Fitri Akmafilia di Bandung, izin bertanya apakah vitamin effervescent yang diindikasikan untuk kesehatan tulang memang mencegah pengurusan tulang? Berdasarkan pengalaman keluarga saya, paman saya sudah 22 tahun rutin mengonsumsi vitamin effervescent 20 tahun lebih, mengalami osteoporosis beberapa bulan setelah sembuh dari COVID-19. Kondisi apa yang sesungguhnya berdampak pada ketidakefektifan suplemen tersebut? Dr. Laura, silakan dok. Baik, ya terima kasih Mbak Fitri. Jadi sebenarnya vitamin effervescent ini dia kalau bisa dilihat dulu ya, maksudnya bahan-bahan ingredientnya mengandung apa aja gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah di bentuknya, entah itu dikunyah atau di effervescent atau di langsung ditelan, sebenarnya itu kurang lebih sama ya. Jadi kita kalau mengkonsumsi vitamin itu lebih kritisnya itu terhadap kandungan vitamin apa saja sebenarnya yang ada di dalam suplemen tersebut gitu. Jadi kalau dibilang ini suplementasi tulang, kita harus lihat gitu. Kalau dia ternyata hanya mengandung kalsium saja, nah itu yang tadi saya jelaskan bahwa ternyata dari hasil penelitian kalau hanya kalsium saja itu tidak akan bermanfaat untuk mencegah osteoporosis. Jadi kita membutuhkan suplementasi yang mengandung kalsium, kemudian ada vitamin D3-nya dan ada vitamin B2-nya. Baru kalau memang mengandung ketiga itu baru yang secara penelitian dalam waktu bahkan 6 bulan sampai 2 tahun itu bisa memperbaiki kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Dari Ari Kurnia Ramadan, pertama saya izin bertanya, adakah efek samping bagi penggunaan kombinasi obat tersebut bagi hamil dan menyusui? Dan berapa persen tingkat penurunan osteoporosis bagi seorang yang rutin mengonsumsi suplemen kombinasi tersebut? Dr. Laura, silakan. Ya, jadi maksudnya di sini untuk kombinasi obat tuh mungkin lebih ke arah kombinasi obat apa ya nih? Di sini vitamin D3, K2 dan kalsium ya yang kita lagi bahas ya. Nah, ini efek sampingnya kalau tadi kan dari penelitiannya secara untuk ibu hamil sendiri lebih aman dan menyusui juga sebenarnya kurang lebih aman karena sebenarnya kalau ibu menyusui justru malah dianjurkan gitu untuk konsumsi vitamin D3 dan kalsium, ada tambahan kalsium gitu ya untuk menyusui karena memang dia harus berbagi juga melalui ASI kepada bayinya gitu. Jadi sebenarnya untuk baik ibu hamil maupun menyusui suplementasi ini cukup aman. Dan berapa persen dapat mencegah osteoporosis? Nah, kalau dibilang berapa persentasenya itu memang kadang agak susah ya, karena sebenarnya efek dari tubuh kita masing-masing kan juga memiliki variasi yang berbagai sangat sangat bervariasi lah istilahnya gitu. Jadi di dalam tubuh seseorang, di dalam perempuan sendiri ada kontribusi dari hormonal, kemudian ada kontribusi dari genetik sendiri gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nih ada misalnya ada 3 orang wanita yang sama-sama mengkonsumsi usianya sama tapi sama-sama mengkonsumsi suplementasi yang sama, tapi bisa jadi kepadatan tulangnya akan berbeda. Di situ yang kita sebut sebagai variasi tubuh kita. Jadi ada perbedaan hormonal, ada perbedaan genetik, ada perbedaan dari fungsi organ-organ lain. Nah, itu akan mempengaruhi seseorang gitu ya. Jadi kalau dibilang berapa persen bisa menurunkan itu agak sulit. Nah, biasanya kita tetap akan melihatnya dari penelitian gitu ya, bahwa tadi penelitian-penelitian yang ada itu ternyata bisa bukan berapa persen menurunkan, tapi ternyata penelitian-penelitian yang ada sudah menunjukkan bahwa kepadatan tulangnya itu jauh lebih meningkat pada orang-orang yang diberikan suplementasi vitamin D dan K2 terutama gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat dari penelitian itu bahwa suplementasi ini sangat berguna untuk mencegah osteoporosis. Dari Zita Hayati, dok izin bertanya, apakah usia 25 tahun akan bisa terjadi osteoporosis? Dan keluhannya setiap waktu itu lutut selalu sakit. Apa itu kenapa ya dok? Semoga solusinya. Silahkan Dr. Laura. Ya, baik. Nah, di sini saya mau jelaskan dulu ya bahwa osteoporosis itu proses yang terjadi di tulang. Sementara kalau lutut kita itu sebenarnya lebih ke arah ke persendian gitu ya. Jadi mungkin ini dua penyakit yang berbeda. Memang secara awam kalau orang taunya tuh penyakit sendi itu kan istilah awamnya tuh pengapuran gitu ya. Padahal sebenarnya pengapuran itu maksudnya bukan pengapuran di tulang tapi pengapuran di persendiannya. Jadi kalau ada keluhan sering nyeri di lutut itu lebih ke arah
mungkin gangguan di persendiannya, bukan gangguan di tulangnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari angka kejadiannya, osteoporosis itu biasanya itu terjadinya itu di usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau masih umur 25 tahun itu belum terjadi kejadian osteoporosis ya, kecuali memang dalam orang tersebut misalnya ada penyakit-penyakit kondisi medis lainnya yang mempercepat akhirnya kepadatan tulangnya itu jadi lebih cepat keropos gitu ya, misalnya penyakit autoimun atau penyakit pernah riwayat mendapat kemoterapi saat kecil misalnya saat bayi, nah itu bisa menyebabkan kondisi osteoporosis dini kita bilangnya. Jadi sebelum usia 50 tahun terjadi osteoporosis. Tapi kalau misalnya kita memang tidak ada kondisi-kondisi medis apapun gitu ya, kita hidupnya seperti normal, tidak ada riwayat sakit yang berat-berat sebelumnya, kita akan beresiko untuk mengalami osteoporosis itu kalau kita sudah di atas usia 50 tahun. Terutama kalau perempuan kalau sudah mulai menopause gitu ya. Dan tadi yang saya bilang kalau untuk nyerinya di lutut, di persendian itu yang harus diperiksa adalah persendiannya gitu. Kalau persendian yang sakit itu biasanya karena faktor usia juga sama, biasanya di atas 55 tahun. Jadi kalau ini usia muda tapi lututnya sering sakit, mungkin lebih ke arah biasanya itu ada gangguan, kita bilangnya gangguan di ototnya atau di gangguan dari ligamen ototnya. Mungkin misalnya pernah cedera, pernah mengalami trauma, pernah cedera saat olahraga atau pernah jatuh dan ada ligamen atau ototnya yang mengalami spasme atau tendinitis kita bilangnya, nah itu bisa menyebabkan nyeri seperti keluhannya seperti pengapuran gitu. Jadi sebaiknya sih kalau memang mau tuntas nyeri lututnya lakukan konsultasi, itu bisa konsultasinya terutama ke dokter ortopedi. Dari Krisniati di Makassar, apakah ada efek samping yang berat jika penderita skoliosis mengkonsumsi vitamin D3 dan kalsium setiap hari dalam jangka waktu lama? Dr. Laura, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau skoliosis itu kan dia sebenarnya bukan proses di kepadatan tulangnya ya, tapi skoliosis itu lebih ke arah gangguan dari bentuk tulang belakangnya lebih bengkok gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah di kepadatan tulangnya, tapi memang skoliosis itu sendiri akan membuat kayak titik beban berat badan kita itu tidak jatuh pada titik yang normal, sehingga orang-orang yang skoliosis itu akan sering mengalami nyeri punggung, kemudian nyeri pinggang gitu ya. Jadi skoliosis ini memang cukup mengganggu juga gitu kalau kita memang punya kondisi skoliosis. Nah, saya nilai sih kalau memang kita ada kelainan-kelainan bentuk tulang atau persendian, ya sangat baik juga untuk mengkonsumsi vitamin kombinasi dari kalsium, D3 dan K2 ini. Kenapa? Karena pada orang-orang yang memiliki gangguan atau kelainan tulang yang sejak lahir, skoliosis ini kan biasanya juga memang gangguan dari sejak lahir ya, dia akan beresiko juga untuk terjadi patah tulang yang lebih mudah gitu. Jadi memang dengan suplementasi ini akan mengurangi resiko patah tulang. Dari Hermin Hermayanti, kalsium, vitamin D3 dan K2 memakai jangka panjang apakah aman untuk ginjal? Lalu makanya sebaiknya kapan? Pagi, siang, atau malam? Untuk penderita komorbid sebaiknya diberi jeda berapa jam dan obat rutin. Dr. Laura, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk kalsium, vitamin D3 dan K2 ini sih sebenarnya untuk ginjal tadi juga sudah diteliti itu sebenarnya cukup aman juga ya, karena sebenarnya malah justru dianjurkan gitu untuk orang-orang yang dengan gangguan ginjal itu, karena orang-orang yang gangguan ginjal sendiri sudah ada gangguan ekskresi dari fosfat, di mana akhirnya kalsium di dalam tubuhnya jadi cenderung bisa terlalu rendah atau bisa terlalu tinggi. Nah, di sini peran dari K2 dan vitamin D3 itu kan dia juga sebagai penyeimbang ya. Jadi kalau kalsiumnya terlalu tinggi, nanti K2-nya yang akan, kalsiumnya terlalu tinggi di dalam darah, nanti K2-nya yang akan membawa ke tulang. Sementara kalau yang kalsiumnya terlalu rendah, nanti vitamin D3-nya yang akan membantu untuk penyerapan kalsium di dalam usus. Jadi sebenarnya untuk gangguan-gangguan ginjal justru baik juga untuk diberikan suplementasi ini dan dinilai memang cukup.